Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahu nazim. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzil. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Masyarul muslimin muslimat jamaah salat isya tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan ngaji bersama jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara prinsip untuk masuk surga itu mudah. Para alim ulama, Pak, untuk masuk ke dalam surga itu cukup 2 langkah saja. 2 langkah sudah sampai surga. Apa? Langkah pertama diinjek nafsunya. Langkah kedua sudah sampai di surga. Kenapa? Karena Allah berfirman, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut akan kedudukan Tuhannya, dia takut kepada Allah kehidupannya. Wa nahan nafsa, biasanya orang yang takut kepada Allah itu dia tundukkan hawa nafsunya, ditekan itu hawa nafsunya, diinjek itu hawa nafsunya. Maka kalau berhasil seperti itu diinjek hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga telah disediakan bagi orang yang mau menginjak hawa nafsunya. Maka masyarul muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tetapi yang saya baca di dalam hadis tadi agak sedikit. Ternyata untuk menginjak hawa nafsu itu bukan perkara yang gampang. Ternyata perkara yang sulit. Akhirnya gak sido gampang akhirnya. Karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang saya baca tadi, man khafa adlaja, siapa yang takut dia akan tergesa-gesa, dia akan bergegas. Waman adlaja balaghal manzil, siapa yang bergegas-gegas maka nanti akan sampai ke tujuan. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ketahuilah olehmu dagangan Allah itu mahal. Wa inna sil'atallahi hiyal jannah, dagangannya Allah itulah surga. Makanya karena barang mahal, ya memang menjangkaunya agak sulit. Makanya di dalam hadis yang lain disebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma khalaqallahu jannata wan nara arsala Jibril ilal jannati faqala anzur ilaiha wa ila ma'atu li ahliha fiha ila akhiril hadis yang agak panjang. Saya langsung sampaikan artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah menciptakan surga dan neraka,
Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril alaihissalam untuk menengok surga. Wahai Jibril, tengoklah surga yang barusan aku ciptakan. Maka Jibril langsung melihat surga, begitu melihat surga langsung kembali kepada Allah, lapor kepada Allah. Maka Jibril langsung berkata, fa wa izzati la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Ya Allah, demi Allah, tidak ada seorang pun yang mendengar saja akan berita-berita surga kecuali pasti mereka sangat ingin sekali untuk masuk ke dalam surga. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala fahaffat bil makarih, Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengcover ya, melingkupi jalan menuju surga itu dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Al-makarih. Setelah diselimuti, di-cover, dibungkus dengan berbagai macam hal-hal yang tidak disukai nafsu, maka Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah lagi untuk melihat surga. Wahai Jibril, sekarang kamu lihat surga. Maka tidak beberapa lama Jibril langsung menghadap Allah. Demi Allah, demi engkau ya Allah, ketika aku melihat jalan yang sulit untuk mencapai surga, saya khawatir tidak ada satupun orang yang bisa menggapai surga itu. Maka setelah itu Allah perintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, lihatlah neraka. Maka lihatlah neraka, langsung lapor kepada Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, saya yakin kalau orang mendengar saja tentang ngerinya neraka, maka tidak ada satupun yang pengen ngincipi di dalam neraka itu ya Allah. Maka setelah itu hadirin rahmati Allah, Allah lingkupi, Allah cover, Allah bungkus jalan-jalan menuju neraka itu dengan syahwat. Maka apa yang terjadi masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah perintahkan kepada Jibril, sekarang tengok ke neraka. Maka Jibril alaihissalam mengatakan, ya Allah, demi kemuliaan-Mu, saya khawatir tidak ada satupun orang kecuali pasti akan masuk ke dalam neraka. Demikian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis hasan dan sahih diriwayatkan dari Abu Isa. Masyaallah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuncinya satu. Tekan itu hawa nafsu. Kalau tekan hawa nafsu, sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku baik bagi ibu-ibu maupun bagi bapak-bapak. Resepnya apa? Pengen masuk surga, injek, tekan itu hawa nafsu. Ambil contoh satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ibu-ibu. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Perempuan, apabila wanita menjaga sholatnya yang 5 waktu pada waktunya. Kira-kira wanita menjaga sholat 5 waktu ringan apa berat, Pak? Ringan kelihatannya, tapi luar biasa. Nanti silahkan tanya ibu-ibu istri kita yang di rumah. Ya, kalau lagi kora-kora, tanggung, rampungi dulu lah. Lagi nyuci, tanggung, selesaikan dulu lah, tanggung, selesaikan. Akhirnya sholatnya ditunda-tunda. Perempuan nggak perlu ke masjid kok, sholat di rumah boleh. Dan sering perempuan begitu ditunda-tunda waktunya, tiba-tiba maaf tamu rutin tiap bulannya datang. Apa yang terjadi? Dia telah terhitung sengaja meninggalkan sholat. Maka hati-hati. Ini kelihatannya gampang, tapi juga ini harus menekan hawa nafsu. Wasomat syahroha, demikian juga wanita apabila dia berpuasa di bulan Ramadan dengan menjaga kesempurnaan daripada puasa. Mungkin perempuan puasa menahan makan minum gampang, tapi kalau puasa lidah bagi perempuan luar biasa. Jangankan perempuan, laki-laki ya melok pisan. Kalau puasa lidah susah. Hari ini yang puasa enggak lidah, jari jemarinya. Susah mau puasa jari jemarinya. Share sana, share sini, hoax sana, hoax sini.
ghibah sana, ghibah sini. Naudzubillah min dzalik. Tekan hawa nafsu. Kemudian ini wa hafizat farjaha. Yang ketiga, perempuan menjaga farjinya, menjaga kehormatannya. Ini perkara yang berat bagi hawa nafsu, bagi perempuan. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya menjaga kehormatan dirinya, kehormatan keluarga berat. Hari ini Masya Allah perempuan kalau keluar rumah, Masya Allah, kalau macak cantik itu biasanya harusnya untuk suaminya. Hari ini kalau macak cantik untuk siapa? Untuk yang di luar. Sing neng omah ngelomprot. Tekan hawa nafsu. Pengennya, kita macak brand yang terkini dan sebelumnya ingin dilihat orang, wah. Kalau perempuan bisa menjaga farjinya, yang terakhir ini wa ata'at zaujaha. Perempuan mau mentaati suaminya. Taat sama suami itu luar biasa berat, harus nekan hawa nafsu. Ibu-ibu misalkan bapak-bapak ini Masya Allah harus mengikuti mukayat misalkan. Bilang sama istrinya, Bu, ini saya tuh pengen ikuti sunnah Rasul seperti Pak Mukayyad itu loh. Imbo satu gitu. Kira-kira ibu-ibu ya apa? Gak ono sing siap. Kenapa? Melawan hawa nafsu. Padahal kalau itu ibu-ibu, oh nggih sundika dawuh Bapak, monggo dipersilahkan karena Allah memerintahkan. Oh berarti ibu-ibu setelah berhasil menekan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang semacam itu surgalah tempatnya. Jadi ini ibu-ibu golek swarga daran liya jadi ini. Kalau mau seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qila laha, dikatakan kepada perempuan, udkhuli, masuklah kamu wahai perempuan, al jannata, ke surga, min ai abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke perempuan ke pintu surga mana saja silahkan kamu masuk. 8 pintu surga memanggil-manggil wanita-wanita yang siap menundukkan hawa nafsu. Makanya kalau pengen masuk surga ya, contoh nih Pak Muhayyati. Masya Allah. Nanti saya diprotes. Ini bagi ibu-ibu, ini bagi bapak-bapak juga begitu, harus menekan hawa nafsu. Nggih. Niki. Ini bagi bapak-bapak. Jangan anu dulu, jangan GR dulu bapak, nggih. Tekan hawa nafsu. Bagi laki-laki maupun perempuan ini nomor 1 nggih. Ya ayuhanas. Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, ya ayuhanas, wahai manusia, afsus salam. Sebarkanlah salam. Kira-kira nyebarkan salam ini bertentangan dengan hawa nafsu, berat. Maunya kita, nafsu kita itu orang lain nyalami kita dulu. Kenapa? Karena saya lebih terhormat dari kamu. Kalau memulai nyapa itu loh berat. Berlawanan dengan hawa nafsu. Maunya, oh saya ini sudah profesor loh, saya ini sudah doktor loh. Mosok aku nyapa dulu ke mahasiswa. Apa meneh nyapa arek-arek cecunguk-cecunguk gak gelem. Sapa dulu. Hadirin rahmati Allah, untuk menyapa dulu itu berlawanan dengan hawa nafsu, harus menafikan dirinya sendiri. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita adalah hambanya Allah. Afsus salam. Yang kedua kata Nabi, wa'at imut ta'am, salinglah memberi makan. Memberi makan, ini juga begitu. Bertentangan dengan hawa nafsu. Karena apa? Memberi makan di dalam perintahnya Allah, memberikan sesuatu kepada orang lain itu sebetulnya dalam perintah Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Orang tidak akan mencapai kebaktian sempurna sebelum memberikan yang terbaik, yang dicintai oleh dirinya. Isik tak senengi kok tak wehne wong. Ngowehi mangan ya ngono, nak wis
sayur wis diinget ping swidak jaran lagi diwehne tanggane. Yo gak ngono. Sayur sing sik kedul-kedul lagi dientas iku lho wehno tanggamu. Ora kok sayur wis diinget ping swidak jaran lagi diwehne tanggane. Nauzubillahi min dzalik. Gak ngono. Tekan hawa nafsu. Makan aja. Makanya kita lihat Pak. Nanti kalau ada jamuan prasmanan pas jamuan prasmanan atik buka puasa. Nah, dilihat itu Pak, lihat itu. Nanti makanan sing paling enak lah cepet entek dhewe. Gitu. Sing gak enak kerupuk, kerupuk isih entek ya. Pokoke sing gak enak-enak lho kuweni dhewe. Nak teko keri wis dijamin sing gak enak-enak. Sing enak-enak entek dhisik. Kenapa? Nggak bisa menekan hawa nafsu. Dahulukanlah orang lain, yang enak-enak kasih orang lain, yang nggak enak dipangan dhewe. Ngoten Pak. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu. Kalau motong kambing Sayyidina Umar bin Khattab Pak, daging-daging yang enak disedekahkan. Beliau sendiri makan tetel-tetelannya, tetelan-tetelan itu. Balung-balung sing kan dikrikiti itu didahar oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian untuk menetralisir lemak, beliau meminum cuka. Itulah orang yang paham, ditekan hawa nafsunya. Wa'at imut ta'am. Nah ini yang berikutnya, wasilul arham. Sambunglah tali silaturahmi. Ini mau riayo hari lebaran, ini terutama silaturahmi kepada keluarga kita. Oke? 5 menit, 2 menit, 2 menit. 2 menit. Silul arham ya, sambung tali silaturahim. Ini pun juga begitu, apalagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada kita mau nyambung, berat, harus tekan hawa nafsu. Dia dulu toh, yang dulu salah dia kok, saya suruh memulai, enggak mau. Maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita pengen dibangunkan istana di surga, kata Nabi SAW, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada kamu. Berilah hadiah kepada orang yang medit kepada kamu. Akrim man dzalamak, muliakanlah orang yang menzalimi kamu. Kalau kamu melakukan 3 perkara ini, kamu akan dibangunkan istana yang megah dan mewah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tekan hawa nafsu. Sing terakhir, Pak. Niki. Wa sallu bil laili wan nasu fin niyam. Bangunlah malam hari dikala manusia pada tidur. Kira-kira kalau kita punya istri ya, cantik, manten anyar, kira-kira milih sama istri apa milih bangun malam Pak? Tanya sama sendiri. Laki-laki Pak, nyun sewu. Ya. Kalau laki-laki mestinya Pak, ya istri ya kita tunaikan haknya. Tetapi Pak, nomor 1 yang dicintai adalah Allah dan Rasulnya. Walaupun malam pertama pengantin baru, dek saya tak sholat dulu ya, 2 rakaat, kira-kira 2 jam ya, baru nanti kamu sayang sama kamu. Lah itulah nanti dia berhasil ya di rahmati Allah. Kalau seperti itu jaminannya dari Nabi SAW, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki itu kelemahannya kalau sama perempuan. Makanya kalau perempuan, maaf, wong pengen rabi meneh niku biasa nih pengen wong wedok sing luwih elek napa sing luwih ayu. Saiki tak takoki Bapak, mesti pengennya sing luwih ayu. Tanggung padha-padha ngragatine ya luwih sing ayu daripada sing elek. Lah apa? Golek perkara jarene ngono. Padha-padha diseneni mbok tuwek, mending sing ayu pisan jarene ngono. Padahal nyuwun sewu Pak, hati-hati nak wong pengen rabi bojo ayu. Nggih, iku berarti mengikuti hawa nafsu. Makanya nek golek bojo aja sing Iku tambah bingung meneh jane. Karena apa? Cuma bukan semua ya, enggak semua. Ada orang yang dikaruniai si cantik oleh Allah, tapi dia tetap tawajuh pada Allah, nomor 1 tetap pada Allah, dia selamat. Tapi ada waliullah zaman Bani Israel, itulah namanya Bal'am bin Baurah. Bal'am bin Baurah itu wali, dekat dengan Allah. Bahkan dia menguasai namanya Ismul A'zam. Menguasai ilmu azam itu apa? Doa-doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia ini istrinya pengen, wahai suamiku kamu jangan wayuh lagi ya. Jangan wayuh ya.
Tapi doakan saja saya jadi istri, jadi wanita tercantik di kampung, di kawasan Bani Israel di Madian ini. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Namanya wali Pak, istrinya cantik jelita, menjadi ratunya wanita tercantik di Bani Israel. Apa yang terjadi? Nauzubillah min dzalik Pak. Begitu sudah jatuh cintrong sama istrinya, ini tadi wali tadi akhirnya suatu ketika Allah memerintahkan pada Nabi Musa untuk menyerang ke kampung itu, ya, maka Nabi Musa mengajak pada kaumnya. Begitu terdengar seperti itu, penguasa di kampungnya wali Bal'am tadi langsung mengatakan pada Bal'am, oh ini untuk menandingi Musa hanya wali ini. Makanya wali ini tak suruh berdoa supaya Musa jangan masuk ke kampung ini. Betul Pak, dirayu wali Bal'am itu gak tedas, dikasih harta, dikasih macam-macam, gak mau. Akhirnya apa? Istrinya yang cantik nyis-kinyis Pak, akhirnya disogok salo penguasa di kampung itu. Betul Pak, begitu istrinya kemakan, istrinya ngregek sama suaminya, Pak doakan aja, gak apa-apa. Akhirnya betul dirayu sama istrinya gak kuat, akhirnya doa, ya Allah Musa jangan ke sini. Akhirnya betul Musa dan bala tentaranya dengan Bani Israel dari Mesir, dia tidak jadi datang ke suku Amalika itu. Sampai begegek idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun, sampai mengatakan begitu. Hasilnya singkat cerita naudzubillah, wali Bal'am tadi akhirnya dicabut kewaliannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, naudzubillah, sampai di dalam riwayat akhirnya terakhir dia doanya kebalik-balik, doa mau melaknat Nabi Musa dan Bani Israel, justru akhirnya lidahnya terbalik, doa kebaikan untuk Musa dan Bani Israel. Doa laknatnya balik pada dirinya sendiri, akhirnya lidahnya terjulur, akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak, hati-hati bagi laki-laki yang mengikuti hawa nafsu, pengen embuh tidak mempertimbangkan dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Makanya nggih podo-podo bapak-bapak sama ibu-ibu, tekan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Kita akan dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selamat. Demikian, mudah-mudahan memberikan taufik hidayah pada kita sehingga kita diberi keselamatan oleh Allah di dunia dan akhirat, sehingga kita sampai kepada Allah di surga firdaus dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.